Market Analysis 14 Juli 2022, kita langsung tertuju kepada beberapa topik yang cukup hangat, termasuk juga untuk pergerakan sampai at least 2 hari ke depan ya, hari ini dan juga hari Jumat. Oke, kemudian kalau kita lihat dari All About Oil, masih tetap dengan 3 poin utama terkait dengan pembatasan harga minyak Rusia, lalu kemudian naiknya kasus di China, dan juga kekhawatiran resesi. Dan semua itu terangkum dengan supply versus demand. Selama masih ada gangguan supply atau pasokan, maka tingkat permintaan yang turun, walaupun menekan harga minyak, ternyata juga mampu diatasi oleh gangguan pasokan tersebut. Setidaknya inilah yang coba disampaikan oleh CEO Chevron, Michael Ward, di mana dia mengatakan pasar minyak yang masih cukup ketat sehingga penurunan kemungkinan hanya bersifat sementara. Michael Ward soroti gangguan pasokan yang belum hilang sejak terjadinya pandemi COVID di 2020 sampai saat ini yang belum terselesaikan. Tantangan nyata bagi global menurutnya adalah saat ini tentang investasi di masalah pasokan. Seperti kita ketahui bahwasanya ada wacana untuk menggantikan dengan green energy ke depannya. Ward ungkap beberapa faktor yang bisa membangkitkan demand ataupun permintaan. Yang pertama tentunya pembukaan kembali China. Seperti kita ketahui kemarin kita sudah bahas, kaitannya adalah dengan tingkat permintaan ataupun konsumsi China yang paling besar secara global. Lalu yang kedua adalah pasar energi global yang sedang ditata ulang pasca sanksi barat terhadap energi Rusia. Kemudian dari Moody mengingatkan pasokan gas Rusia yang dihentikan berarti pertumbuhan lemah. Dan Moody menyoroti kepada Jerman dan Italia yang bertalian langsung dengan permintaan terhadap energi Rusia. Euro hancur di paruh pertama minggu ini didukung oleh peringatan resmi dari Prancis tentang penghentian pasokan gas dari Rusia tersebut. Dari Inggris, voting calon pengganti Perdana Menteri Johnson. Mantan Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, memimpin sementara hasil voting putaran pertama. Rishi Sunak meraih dukungan sekitar 80 suara, tertinggi dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Dan dalam hal ini yang tereliminasi berada di urutan terbawah, sekaligus dengan dukungan suara di bawah 30. Ingat, di putaran pertama dibutuhkan dukungan dari parlemen adalah sekitar 30 suara, dan di putaran kedua hanya dibutuhkan 20 suara saja. Nah, putaran kedua sendiri akan dilakukan hari ini, jadi berhati-hati dengan pound sterling yang kemungkinan masih akan tetap volatile. Setelah kenaikan inflasi yang melonjak, cukup mengagetkan beberapa pihak, termasuk juga rilis data yang ternyata menunjukkan hangatnya atau panasnya inflasi AS. 9,1% untuk basis tahunan dengan ekspektasi 8,6%, sementara sebelumnya direvisi ke 8,3%. Inflasi AS masuk ke level terpanas dalam 4 dekade terakhir. Yang paling mencolok adalah di CPI energi dan juga terkait dengan bensin yang mengalami kenaikan 11,2% dari sebelumnya 4,1%, dan CPI energi naik ke 7,5% dari sebelumnya 3,9%. Dan ini menandakan kenaikan yang tertinggi sejak November tahun 1981. Anda bisa lihat di sini diagram yang ada di samping kiri, di mana target kenaikan suku bunga yang memungkinkan untuk tanggal 27 Juli mendatang berada di level kenaikan 100 basis point. Dari kenaikan 75 basis point, diperkirakan hanya sekitar 18% atau kurang lebih mendekati 20%. Sementara kalau misalkan untuk yang 100 basis point mencapai 82%, dan semua hanya terjadi dalam 24 jam terakhir pasca dirilisnya data CPI AS yang cukup melonjak. 75 basis point ataupun 100 basis point sebetulnya tidak terlalu penting lagi sekarang, tapi fokus akan tertuju kepada terminal rates dari Fed sendiri. Federal Fund Rate sendiri sampai saat ini berada di 1,75%, sementara target awal dari proyeksi yang sudah sempat digagas dari pertemuan sebelumnya adalah di 3,5 sampai 4% untuk akhir tahun 2022. Apakah nantinya di pertemuan FOMC 27 Juli mendatang akan terjadi perubahan atau tidak? Semuanya tergantung dari Federal Reserve. Untuk data malam ini, PPI, di mana inflasi dari sektor produsen diperkirakan unchanged atau diharapkan unchanged di 0,8%, dan tentunya aktual lebih besar dari ekspektasi. Good for dollar, seperti biasa responnya mirip dengan CPI kemarin, walaupun relatif lebih rendah. Lalu kemudian aktual lebih kecil dari ekspektasi, bad for dollar, berarti kita akan melihat lonjakan kembali di pasar emas. Tentunya kalau poin pertama yang dicapai, kita akan melihatnya mirip dengan yang kemarin, hanya saja untuk menurunnya tidak terlalu dalam. Data yang kuat tentunya membuat Fed semakin yakin dalam jalur pengetatan dan semakin agresif, semakin cepat laju kenaikan suku bunga untuk bulan Juli.
Technical Outlook 14 Juli 2022 jam 1 siang. Kita langsung tertuju pada DXY grafik H4 yang menunjukkan sedang retest area 0% dari Fibonacci retracement. Apakah kita akan melihatnya sebagai rejection lalu kemudian terjadi double top atau justru tembus yang berarti pula melanjutkan kenaikan. Ingat, kemarin kita sudah sampaikan selama penurunannya tidak menembus zona 61,8% di 107,46, maka dia masih dianggapnya sebagai pullback semata, dan itulah yang sedang kita lihat. Kemarin dia meluncur dengan deras, tapi lalu kemudian tertahan, dan dia langsung rebound. Bahkan pagi ini dibuka dengan gap up, sehingga kemungkinan potensi kenaikan pun masih bisa terjadi. Ini kaitannya dengan ekspektasi kenaikan suku bunga, yang tentunya akan mengungguli dolar terhadap beberapa rival ataupun mata uang yang lainnya. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik daily, sebetulnya potensi candle yang kemarin ditutup dengan candle doji seperti demikian. Ini adalah spinning tops dan harusnya itu melegalkan atau meresmikan atau mengkonfirmasikan kondisi dari reversal trend yang harusnya terjadi. Tapi kita lihat sendiri, sampai saat ini dia sedang bergerak naik. Kita tinggal tunggu apakah nanti malam akan terjadi pembalikan kembali apa tidak. Yang jelas secara teorinya, dua candle yang berturut-turut mencerminkan ada potensi reversal pasca kenaikan sebelumnya, maka kemungkinan potensinya masih bisa mengalami penurunan. Di sisi lain, dari sisi US Treasury Yield atau bond juga tetap dalam jalur yang dicurigai sebagai head and shoulder. Setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh candlestick kemarin. Meski sempat spike, tapi kemudian ditutup turun, walaupun ini agak mencurigakan dengan kondisi inverted hammer atau bahkan mungkin shooting star. Jika memang ini shooting star, berarti akan memperkuat untuk terjadinya penurunan kembali, at least menguji area support dari trendline. Tapi kalau misalkan ini dianggap sebagai inverted hammer, maka siap-siap dia akan kembali naik, dan itu pertanda yang kurang bagus untuk emas. Nah, dari sisi emas sendiri di grafik H1 sudah meluncur atau terkoreksi turun sesuai dengan ekspektasi pagi tadi yang sempat kami share, bahwasanya kita melihat area 50% ataupun 61,8% sebagai peluang yang paling penting untuk zona buy on dip. Tapi juga hati-hati, beberapa kali terakhir selalu terjadi begitu spike, dia langsung ditutup dengan penurunan yang juga cukup drastis. Walaupun sampai saat ini tidak terlihat gejala tersebut, tapi kita tetap harus waspada. Dengan potensi yang paling bawah adalah Fibonacci retracement 100% di level 1707. Anyway, Fibonacci retracement kita tarik dari bottom menuju atas ataupun puncak, dan itu berarti dari 1707 sampai 1745, di mana area 45 termasuk juga dalam zona resisten tangguh yang juga sempat terjadi rejection beberapa hari terakhir. Jadi kita anggap ini adalah strong resisten di kisaran 1747 sampai 1750. Tentunya begitu dia tembus 0% 1745, itulah langkah awal yang cukup bagus untuk terjadinya lanjutan kenaikan. Tapi terlebih dulu kita harus memastikan apakah dia tidak terjun lebih dalam dari 1707 apa tidak. Karena tentunya begitu dia turun di bawah 100%, itu pertanda terjadinya perubahan tren kembali. Namun, kenapa kami tandai hijau? Ini adalah level yang menurut kami sampai saat ini kita jadikan pondasi sebagai demand area yang terbaru setelah sebelumnya zona 1721 berhasil ditembus. Tapi tentunya 1721 Anda bisa lihat di sini beberapa kali sempat mengalami penahanan lebih dulu. Itulah sebabnya tercermin dari pola pergerakan sebelumnya dan juga berada di tingkat 61,8% Fibonacci retracement, ini akan menjadi zona buy yang cukup bagus persis dengan skenario yang sempat kami share tadi pagi. Polanya adalah 1719 ataupun 1721 dengan target 1727 dan target kedua maksimum 173500, dan stop loss kita set di 171300 sehingga nantinya kita memiliki ruang untuk menentukan apakah nantinya di area hijau ini akan terjadi demand ground atau justru akan tembus. Of course, yang diharapkan adalah ini akan menjadi basic yang baru sehingga nantinya strong demand akan diharapkan muncul di area tersebut. Nah, terkait dengan perkembangan terbaru suku bunga ataupun ekspektasi kenaikan suku bunga, itu mungkin akan tercermin dari pergerakan yang ditunjukkan nanti malam. Kalau memang semakin santer 100 basis point, maka level 1707 bisa saja ditembus dan kita akan melihat level low bulan Maret di 1678 ataupun 1680-an yang memungkinkan untuk terjadi. Ya, beberapa kali saya sempat ingatkan kondisinya adalah dia dalam tahapan terakhir penurunan. Jadi kalau misalkan Anda mengincar medium term, seharusnya Anda sudah mulai mengincar buy on dip, lalu averaging di level-level ekstrim tertentu atau support-support
psikologis tertentu. Salah satu contohnya adalah kemarin di 17.10, lalu kemudian nanti 17.00 atau bahkan 16.80. Itu yang paling memungkinkan at least 2 minggu ke depan sampai FOMC 27 Juli mendatang. Nah, kondisi candlestick untuk hari ini atau kemarin ditutup dengan kondisi hammer, sehingga kita harapkan pantulan kenaikan itu harusnya bisa terjadi. Jadi kalau misalkan lihat lagi dari skemanya, memang layak untuk menguji kembali level 17.42 atau bahkan 17.50-an. Tapi tentunya di grafik H4 juga area yang kemarin sempat kita lihat posisinya masih tetap memberikan janji ataupun memberikan harapan kaitannya dengan kondisi dari bullish divergence. Anda bisa lihat di sini low, lower low. Sementara bagian RSI justru membentuk low, higher low. Jadi ini yang memungkinkan dia harusnya terjadi penembusan level resisten yang saat ini berada di 17.42, 17.43. So, skenario-nya sebetulnya kalau misalkan diperhatikan dari posisi grafik H4-nya, Anda bisa berkesempatan untuk mengamankan posisi buy begitu dia tembus di area ataupun di atas 17.46. Tapi hati-hati begitu dia sentuh level 50%, kisaran 59 atau bahkan maksimum di 61.8%, 17.71. Kalau memang tidak ditembus, Anda bisa switch menjadi sell di area tersebut. Tapi kalau misalkan ini ditembus, maka hati-hati dia akan lanjutkan kenaikannya. Ya, strong bullish harusnya tercapai kalau misalkan 17.70-nya berhasil ditembus. Tentunya kondisi ini akan terkait dengan posisi 17.10 yang kemarin sempat terjadi rejection. Ya, jadi kalau misalkan dia turun di bawah 17.10, itu berarti Anda bisa follow sell dengan harapan bahwasanya ini pun level 0% ditembus. Yang berarti akan mengarah kepada level 16.80 untuk level support berikutnya. Nah, tapi dengan kondisi sekarang, saya rasa dengan posisi buy di 17.19, 17.21 masih cukup. Lalu kemudian Anda tinggal cek apakah nantinya dia tembus 0%. Kalau memang iya, berarti Anda boleh pertahankan posisi buy Anda. Tapi kalau misalkan dia tembus 100% di 17.07, berarti lanjut turun, Anda silakan follow sell dengan potensi 16.95 ataupun 16.78. Kemudian untuk posisi dari grafik pound sterling sendiri kembali ditutup dengan candlestick yang berbentuk spinning tops. Yang harusnya ini berarti bertanda akan terjadi kenaikan. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat dari long black candle. Sebelumnya kita sudah sempat bahas ini dan area yang paling dekat adalah 50% real body long black candle berada di 1.1959. Dan ternyata kemarin kenaikan sampai 1.1966 tercermin dari harga spike tersebut, kemudian tertahan dan rejection, akhirnya ditutuplah ke bawah. Dan inilah yang mengakibatkan kenapa hari ini kita kembali dalam zona penurunan. Sehingga saya rasa kita akan menemukan area 1.1668 dalam waktu dekat. Mungkin saja hari ini atau bahkan di akhir pekan. Nah, sementara di grafik H4-nya, kecenderungannya adalah seperti yang diterangkan kemarin dalam video kita, bahwasanya saat dia mulai kenaikan pun, selama dia tidak tembus di atas 50% atau bahkan 61.8%, maka kemungkinan dia rejection-nya sebagai zona sell dan diharapkan terjadi penurunan lanjutan sehingga akan menekan di bawah 1.1806. Target berikutnya Anda tinggal tarik saja Fibonacci expansion. Saya tarik dari pola puncaknya, kemudian bottom-nya 1806, dan kemudian nanti kita akan dapatkan pola berikutnya kurang lebih di titik rejection kemarin. Dan akhirnya 61.8% di 1.1746 itulah sebagai teritori target berikutnya yang paling logis. Oleh karenanya, untuk pound sterling, saya masih tetap tahankan sell 1.1870, 1.1890. Target pertama adalah 1810 yang terdekat, atau bisa hold posisinya begitu dia tembus 06 sampai level 1.1750. Stop loss saya antisipasi di 1.1940, dan sampai saat ini level high saat kami merekam video di jam 1 di siang hari masih tertahan di 1.1890 hasil spike tadi pagi. Nah, sementara di sisi lain untuk crude oil sendiri yang lagi-lagi kembali di bawah level 100, kemudian juga ya sebetulnya kemarin sudah sesuai dengan dugaan kita ya, karena dia tertahan di level 93, spike lalu kemudian sampai 95 ataupun 96.97, nyaris 97, dan itu mendekati level 50% dari real body ataupun ya resistance 98 ya, resistance 98. Sementara 50%
real body long black itu berada di level 99. Oke, kalau kita perhatikan dari candlestick-nya saja, ini adalah spinning tops yang bisa jadi untuk bullish ataupun bearish. Jadi tergantung dari penutupan hari ini. Kalau penutupan hari ini ditutup dengan bullish, maka kita masih bisa harapkan besok lanjutkan kenaikan sampai level 100 atau bahkan 102 kembali. Tapi kalau ternyata ditutup bearish, hati-hati, kemungkinan dia akan bikin new low di bawah level 92 dolar. Itulah sebabnya untuk hari ini grafik H4 saya rasa kita masih tetap menunjang untuk zona buy. Jadi level demand-nya masih tetap di area 93, 95 masih cukup oke dengan harapan nantinya mencapai level 98 ataupun 99. Tapi hati-hati begitu dia menerjang lebih tinggi, kalau ternyata dia sudah mendekati level 101 atau 102, Anda harus exit karena dikhawatirkan tidak atau belum terlalu kuat untuk mulai kenaikan. Kita masih tetap dalam sisi zona supply versus demand yang cukup berkelit, sehingga untuk hari ini kami memutuskan untuk melakukan buy di kisaran 94.80 ataupun 9500, di mana area terendah untuk sampai saat ini di 95.45 dan running price 96. Jadi kita tunggu saja sampai angka ataupun area tersebut disentuh atau cukup dekat. Nah, target maksimumnya saya cuma setting 97, tapi ingat begitu 98 kalau misalkan ditembus, Anda boleh tahankan dengan catatan Anda menggunakan trailing stop untuk mengamankan posisi profit Anda. Nah, stop loss-nya, kalau Anda melakukan buy 94.80, saya gunakan $1 saja atau ya, kurang lebih di angka 93.90. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.